Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Tongli, ibarat sebuah permata yang tersembunyi di negeri Cina. Sebuah kota air menakjubkan yang menyajikan pesona klasik yang membangkitkan kenangan masa lampau. Di antara jalinan kanal yang tampak tenang, berderet rumah-rumah dengan arsitektur tradisional yang sangat anggun, dan memancarkan keindahan yang abadi. Sungai, jalan, permukiman warga, dan tamannya, menyatu dengan sempurna dan membentuk harmoni yang mengagumkan. Sementara itu, jembatan-jembatan batu yang melengkung dengan elegan di atas air, menciptakan refleksi yang sempurna, seakan menggambarkan simfoni visual yang tidak terlukiskan. Tongli adalah kota air, dan merupakan salah satu dari 6 kota kuno paling populer, di wilayah selatan Sungai Yangtze, yang terkenal di dunia sebagai Venesia dari timur, dengan sejarah yang berusia lebih dari 1000 tahun. Kota ini didirikan pada masa dinasti Song lebih dari 10 abad yang lalu. Dan hebatnya, kota ini mampu mempertahankan beragam fitur yang otentik, seperti bangunan-bangunan tua, sungai tua yang sangat kaya, serta budaya rakyat sederhana dari penduduk setempat. Tongli masih menyimpan dengan baik serangkaian bangunan kuno dari beragam dinasti, seperti dinasti Song, Yuan, Ming, dan Qing, yang merupakan situs warisan budaya dunia yang mendapat pujian dari banyak para penyair. Karenanya, Tongli menjadi tempat yang sempurna untuk menikmati rasa yang otentik kota air tua di negeri Cina. Tongli terletak di pantai timur Danau Taihu, dan berjarak sekitar 18 km dari kota Suzhou. Kota ini memiliki luas 63 km persegi dan memiliki populasi lebih dari 33.000 jiwa. Dalam catatan sejarah, Tongli adalah tempat yang sangat penting di wilayah Hu kuno. Dan karena tempat ini hanya dapat berinteraksi dengan dunia luar menggunakan perahu, maka Tongli hanya mengalami sedikit perang atau pergolakan. Dan inilah salah satu alasan mengapa Tongli mampu mempertahankan beragam fitur dan budaya yang otentik dari berbagai dinasti. Tongli adalah kota dengan latar belakang budaya dan prestasi yang mendalam. Sejak zaman kuno, tempat ini dipenuhi oleh para penyair, pelukis, cendekiawan Konfusianisme, serta pejabat pemerintah, di mana kemampuan mereka telah memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan di banyak bidang. Lusinan loh batu dari berbagai periode dilestarikan di tempat ini, dan banyak lorong-lorong di kawasan Tongli diberi nama sesuai nama aslinya. Karena itu, menyusuri lorong-lorong kota air tua ini akan memberikan suasana yang magis serta murni. Pada tahun 1981, Tongli dinyatakan sebagai salah satu dari 13 kota wisata berstandar nasional di kawasan Danau Taihu. Selain itu, pada tahun 1982, kota ini terdaftar untuk perlindungan sebagai kota kepentingan budaya provinsi standar di Provinsi Jiangsu. Sebagai kota kuno yang mampu mempertahankan warisan sejarahnya dengan sangat baik, kota air Tongli sangat layak untuk disebut sebagai museum arsitektur kuno. Kota ini memiliki banyak rumah serta kuil yang berasal dari dinasti Ming dan Qing, yang memerintah antara tahun 1368 hingga 1911 Masehi. Rumah-rumah dan kuil itu dibangun di sepanjang tepi sungai, dan dihiasi dengan atap kuno, jendela berukir, perabot porselen, batu bata tanah liat yang berpola, hingga tangga kecil menuju ke perairan. Selain itu, Tongli juga memiliki banyak jembatan kuno yang menjadi penghubung yang sangat penting antara berbagai bagian kota.
Terdapat 49 jembatan batu dalam berbagai gaya, bergabung dengan 7 pulau yang diciptakan oleh 15 sungai serta 5 danau tempat kota Tongli berdiri. Setiap jembatan memiliki nama yang menggambarkan sifat puitis dari para penghuninya. Yang paling terkenal dari beberapa jembatan tersebut adalah Jembatan Taiping yang berarti Jembatan Perdamaian serta Kenangan, lalu Jembatan Jaili yang berarti Jembatan Keberuntungan, dan Jembatan Changqing yang berarti Jembatan Perayaan Abadi. Jembatan ini dikenal sebagai Jembatan Ternate, karena melintasi 3 sungai pada pertemuannya yang membentuk jalan lingkar alami. 3 jembatan ini memiliki arti yang sangat khusus bagi penduduk setempat, baik dari sisi sejarahnya maupun budayanya. Jembatan Taiping yang indah, dibangun pada masa pemerintahan Kaisar Jia Qing dari dinasti Qing, yang memerintah sejak tahun 1644 hingga 1911 Masehi. Lalu, Jembatan Jaili adalah jembatan lengkung yang bertuliskan bait-bait kuno yang menggambarkan pemandangan indah seperti lukisan di kedua ujungnya. Adapun Jembatan Changqing, yang juga disebut sebagai Jembatan Guangli, awalnya dibangun pada tahun 1470 kemudian dibangun kembali pada tahun 1704. Jembatan ini adalah simbol keberuntungan di mata penduduk setempat. Karenanya, seolah telah menjadi semacam keharusan bagi mereka untuk melintasi jembatan ini saat perayaan khusus, seperti saat pesta pernikahan atau ulang tahun. Adapun jembatan tertua di kota ini adalah Jembatan Siben, yang dibangun pada dinasti Song yang memerintah sejak tahun 960 hingga 1279 Masehi. Sedangkan jembatan terkecil yang disebut sebagai Tangga Tunggal atau Dubu, panjangnya hanya 1,5 meter dan lebar kurang dari 1 meter, berdiri tidak bergerak selama ratusan tahun, di mana jembatan ini menjadi saksi dari perubahan sejarah, dan sekaligus tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kota Tongli. Selain beragam keindahan yang telah dijelaskan, kota air Tongli masih memiliki banyak tempat menarik lainnya, seperti Aula Jiayin yang menyajikan desain cantik dan dekorasi balok seperti topi kain kasa, Aula Chongben yang menyajikan patung-patung yang diukir dengan tangan-tangan yang sangat terampil, Jalan Mingking dengan berbagai makanan dan toko lokal, Pulau Luoxing dengan pemandangan alam yang menakjubkan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Tongli bukanlah sekadar kota air kuno, tetapi juga menjadi rumah bagi arsitektur tradisional, jembatan, rumah, taman, dan kanal yang berusia ratusan tahun. Dan lebih dari itu, tempat ini juga pernah menjadi rumah bagi para cendekiawan, pejabat pemerintah, pelukis, dan penyair yang turut memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban Cina yang sangat mengagumkan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.